Halo sahabat misteri, kembali lagi bersama Om Brimo si pendongeng, yang akan membawakan kisah-kisah aneh, misterius, dan penuh teka-teki. Kisah kali ini datang dari seorang pria yang mengaku bertemu dengan versi dirinya sendiri di sebuah jalan sepi di tengah malam. Sebuah peristiwa yang membuatnya tidak bisa tidur berhari-hari, dan hingga kini masih menjadi misteri yang sulit dijelaskan secara logika. Malam itu, sekitar pukul 11:30, seorang pria bernama Ardi, berusia 35 tahun, baru saja pulang dari tempat kerjanya di pinggiran kota. Ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas, melewati jalan desa yang sepi dan jarang dilewati kendaraan lain. Jalan itu membentang lurus di antara sawah yang gelap dan pohon bambu yang bergoyang tertiup angin malam. Saat itu udara terasa aneh. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin yang biasanya menyejukkan malam. Hanya keheningan dan bunyi langkah Ardi yang beradu dengan aspal kering. Ia menyalakan senter ponselnya, berusaha menembus kegelapan. Namun di kejauhan, ia melihat sosok seseorang sedang berjalan ke arahnya. Awalnya Ardi mengira itu warga yang hendak pulang atau penjaga malam yang sedang berpatroli. Tapi semakin dekat, jantungnya mulai berdegup tak karuan. Sosok itu punya postur tubuh yang sama, tinggi yang sama, bahkan cara berjalan yang identik dengannya. Ardi berhenti. Dan yang mengejutkan, sosok itu juga berhenti. Ia mencoba melangkah ke kiri. Sosok itu ikut melangkah ke kiri. Ia bergeser ke kanan. Sosok itu pun sama. Rasa dingin menjalar di tengkuknya. Keringat mulai menetes dari pelipis meski udara malam terasa menusuk. Dengan suara bergetar Ardi mencoba bersuara. "Siapa kamu?" Tapi tidak ada jawaban. Sosok itu hanya menatapnya dengan wajah datar. Dan di saat sorotan senter Ardi mengenai wajahnya, ia terkejut. Karena yang dilihatnya adalah wajahnya sendiri. Sama persis. Dari bentuk mata, garis rahang, hingga luka kecil di bawah bibir yang ia dapatkan saat kecil dulu. Ardi terpaku. Tubuhnya seolah membeku, tidak bisa bergerak. Lalu sosok itu perlahan tersenyum. Senyum yang aneh, dingin, dan tidak manusiawi. Seketika lampu senter ponselnya padam. Kegelapan menyelimuti seluruh jalan. Dan suara langkah kaki terdengar mendekat cepat dari arah depan. Ardi panik. Ia berlari sekuat tenaga tanpa menoleh ke belakang, hanya berharap bisa segera mencapai rumahnya. Setibanya di rumah, ia langsung menyalakan semua lampu. Namun sesuatu terasa janggal. Di kaca jendela ruang tamu, ia melihat bayangan seseorang berdiri di luar. Bayangan itu memiliki postur tubuh yang sama dengannya. Ketika ia mendekat untuk memastikan, bayangan itu perlahan menghilang begitu saja, seperti kabut yang tersapu angin. Keesokan harinya, Ardi bercerita kepada tetangganya tentang apa yang dialaminya. Namun mereka justru memperingatkan bahwa jalan itu dikenal angker. Sudah beberapa kali warga melaporkan melihat kembaran diri mereka di sana, sesaat sebelum mengalami kejadian aneh, kehilangan kesadaran, tersesat, bahkan ada yang menghilang tanpa jejak. Konon, menurut cerita orang tua setempat, jalan itu dulunya adalah tempat kejadian kecelakaan tragis puluhan tahun lalu. Dan beberapa orang percaya, roh yang terjebak di sana mencari tubuh baru dengan meniru wujud orang yang melintas di malam hari. Sejak malam itu, Ardi tidak pernah lagi melewati jalan tersebut. Namun kadang, setiap ia berkaca di malam hari, ia merasa seolah bayangannya di cermin tersenyum sedikit lebih dulu daripada dirinya sendiri. Itulah kisah malam ini, sahabat misteri. Sebuah pertemuan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tentang seorang pria yang bertemu versi dirinya sendiri di jalan sepi. Benarkah itu hanya halusinasi karena kelelahan? Atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap, yang tidak seharusnya dilihat oleh manusia biasa? Kalau kamu punya pengalaman aneh seperti ini, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah misteri berikutnya. Hanya di kanal Om Brimo si pendongeng. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap waspada. Dan jangan pernah berjalan sendirian di jalan yang terlalu sepi.